Mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada hari ini kami masih boleh bertemu kembali ya Tuhan. Kiranya Bapa Kau memberkati KTB kami pada hari ini, biar Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk setiap teman-teman yang mungkin belum bergabung atau mungkin masih dalam kesibukannya masing-masing. Kiranya Bapa Engkau pimpin dan berkati. Berkati juga ya Tuhan Kabrian yang akan membawakan materi, kiranya Bapa Engkau tolong ia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan, Brian. Oke. Kita langsung Ya, mulai saja, Pak. monggo Brian. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, teman-teman, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai Moses and the Burning Bush, tentang Musa dan semak yang terbakar. Nah, semak terbakar itu awal pengutusannya Musa untuk kemudian membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan, dari perbudakan tanah Mesir. Kita akan lihat mungkin mengenai atribut-atribut Allah, rencana-rencana Allah, kehendak Allah. Kita akan lihat mengenai apa sih yang Tuhan telah lakukan, apa sih yang Tuhan akan lakukan, siapakah Tuhan itu, apakah yang dia sanggup lakukan. Nah, jadi sebelumnya, coba kita review dulu. Jadi, awal ceritanya itu, orang Israel pertama yang ada di tanah Mesir itu adalah Yusuf. Yusuf ini dia sendiri yang pertama kali masuk di tanah Mesir. Setelah Yusuf, baru datanglah semua keturunan dari Yakub. Mereka berjumlah 70 jiwa totalnya. Kita ketemu lagi dengan angka 70, karena kemarin Pak Cahyo sudah bilang 70 itu angka yang penting. Nah, jadi 70 keturunan Yakub masuk ke tanah Mesir, mereka sebelumnya di tanah Kanaan. Sebelumnya Tuhan sudah berjanji bahwa keturunanmu yang keempat akan kembali ke tanah Kanaan. Sudah, jadi 70 keturunan ini ada di tanah Mesir, karena ada kelaparan, akhirnya mereka dipelihara oleh Yusuf, hidupnya di dalam tanah Mesir. Dan selama mereka di tanah Mesir, mereka terus beranak cucu, berkembang biak mungkin, bagaimana nantinya mereka jadi sangat banyak, sampai Raja Firaun merasa bahwa, wah ini bisa jadi masalah ini. Dan by the way juga, Firaun ini adalah Firaun yang tidak mengenal Yusuf, jadi dia seperti menganggap rendah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel sudah menjadi sangat banyak, seperti bintang di langit, pasir di laut, karena Firaun merasa terancam. Nah, untuk mengakali ini, jadi dia menyuruh supaya bangsa Israel ini mereka harus ditindas, supaya mereka sulit untuk bertambah banyak, supaya mereka sulit untuk beranak cucu. Nah, parahnya, semakin bangsa Israel ditindas, mereka semakin banyak. Akhirnya disuruhlah supaya setiap bayi berumur berapa tahun, itu agak kurangnya juga, supaya dibunuh. Musa salah satunya juga harus dibunuh, cuman akhirnya Musa selamat atas penentuan Tuhan. Nah, singkat cerita, Musa kemudian ketemu dengan Tuhan di semak belukar, dan akhirnya dia diutus oleh Tuhan. Nah, jadi pengutusan Musa ceritanya ada dalam Keluaran 6 ayat 1. Saya bacakan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Sekali lagi, akulah Tuhan. Jadi di sini akhirnya Musa diutus, dan sebelum Musa diutus ke Firaun, Musa pertama-tama diutus ke tua-tua bangsa Israel. Setelah tua-tua bangsa Israel percaya, itu sebelumnya Tuhan sudah kasih tanda ke Musa bahwa tongkat harus menjadi ular, terus dia bawa air dari sungai Nil, tumpahkan ke depan Firaun supaya berubah menjadi darah. Cuman setelah Musa sudah bicara ke tua-tua bangsa Israel, awalnya tua-tua bangsa Israel tidak percaya, sudah dikasih mujizat, akhirnya mereka percaya, mereka bersyukur karena akhirnya Tuhan sudah mendengar orang mereka. Sekarang waktunya mereka untuk menghadap ke Firaun. Tapi setelah mereka menghadap ke Firaun, mereka melakukan mujizat yang sama. Yaitu Musa dan Harun. Cuman sayangnya karena ahli-ahli sihir Mesir juga bisa melakukan hal yang sama,
Akhirnya Firaun berkeras hati. Setelah Firaun berkeras hati, mulailah Tuhan menunjukkan tulah-tulahnya. Kita lihat tulah yang pertama, yaitu air menjadi darah. Ada dalam Keluaran 7 ayatnya yang ke-14. Apa yang terjadi mengenai air menjadi darah ini? Jadi air yang menjadi darah ini adalah semua air di tanah Mesir berubah menjadi darah. Bukan saja dari Sungai Nil. Sungai Nil salah satunya, tapi bukan saja Sungai Nil. Kalau kita buka di Keluaran 7 ayat 19, itu dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Dari sini kita lihat semua air di tanah Mesir itu berubah menjadi darah. Semua air berarti mereka otomatis akan kesulitan untuk minum. Jika mereka kesulitan minum, mereka harus menggali air di sekitar Sungai Nil. Keluaran 7:24, tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar Sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air Sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi Sungai Nil. Jadi setelah tulah pertama ini, orang-orang Mesir mereka menjadi kekurangan air, jadi sulit minum. Mereka jadi capek, mereka harus gali-gali di sekitar Sungai Nil untuk mendapatkan minum. Tapi Firaun masih berkeras, akhirnya Tuhan menunjukkan tulah yang kedua, yaitu katak. Jadi yang terjadi dalam tulah ini adalah seluruh tanah Mesir dipenuhi dengan katak. Di Keluaran 8 ayat 3-4, situ ditulis, katak-katak akan mengeriap dalam Sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Jadi ini ceritanya nih, katak ada di mana-mana. Coba misalnya teman-teman bayangkan siapa yang biasa pelayanan. Anggaplah misalnya Frank habis main musik, baru capek ini dari sentanya kita main jauh-jauh, main dari mana main musik. Terus sampai di rumah, sudah capek sekali mau tidur, tapi di dalam kamarnya ada katak. Tapi kataknya ini bukan cuma 3, 4, 5, ini ada 20, ada 50, sampai di dalam lemari pun ada katak. Jadi tidak bisa tidur, di kasur sampai ada katak, dan katak itu kan kita tahu menjijikan ya, lendir-lendirnya itu menjijikan, baru ribut juga, intinya sangat mengganggu. Sudah anggaplah Frank tidak bisa tidur pada malam hari itu. Tapi besok paginya dia bangun, karena nggak bisa tidur dia cari makan. Tapi cari makan pun di dalam Magicom ada katak juga, mau masak juga di kuali ada katak, mau minum juga di tempat minumnya mereka juga ada katak juga, mau mandi juga di situ ada katak, di tempat cuci piring ada katak, pokoknya katak di mana-mana. Intinya Frank sangat terganggu bahwa ada katak di mana-mana. Itu sangat kacau. Jadi betul-betul bangsa Israel itu merasa kesulitan. Nah, lucunya yang melakukan tanda-tanda katak ini bukan saja Musa dan Harun, tetapi juga dilakukan oleh ahli-ahli sihir orang Mesir. Di 8 ayat 7 situ dibilang, tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Jadi tujuannya ahli-ahli ini mereka mau membatalkan rencananya Tuhan, mau membatalkan rencananya Musa dan Firaun. Tapi justru dalam usaha mereka malah bertindak bodoh gitu. Justru mereka malah membuat tanah Mesir menjadi lebih dipenuhi lagi dengan katak. Kemudian Firaun menyesal, akhirnya dia berdoa, akhirnya katak-katak itu mati. Di 8 ayat 14 itu ditulis, dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Dia betul-betul sial, bertumpuk-tumpuk dan berbau busuk. Tapi Firaun tetap berkeras, akhirnya Tuhan mendatangkan tulah ketiga, yaitu nyamuk. Tulah ini ceritanya di ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Kalau kita di Jayapura ini mungkin kita mau pukul debu juga kita agak kesulitan ya, mau pukul debu di mana. Tapi kalau kita sudah berbicara soal Mesir, itu debunya ada di mana-mana, anggaplah itu sebagai pasir. Jadi apapun yang dia pukul, itu semua berubah menjadi nyamuk. Akhirnya semua itu berubah menjadi nyamuk. Ayat 17, segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ayat 18, para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Jadi sampai tulah ketiga, tidak ada ahli-ahli sihir Mesir yang mampu meniru mujizat yang sama yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa dan Harun.
Sini dikatakan juga nyamuk-nyamuk hingga pada manusia dan binatang. Jadi betul-betul sangat mengganggu. Anggaplah kita juga tidur malam terus ada nyamuk mengganggu, sangat-sangat tidak nyaman. Ayat 19, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tapi hati Firaun tetap berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Firaun tetap berkeras, akhirnya datanglah tulah keempat. Tulah keempat yaitu lalat ikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkan umat pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Sini kalau kita lihat, yang menderita bukan cuma Firaun, tapi juga Firaun, pegawai-pegawai, dan juga rakyatnya. Jadi gara-gara satu orang, bisa dikatakan gara-gara satu orang, akhirnya semua orang menderita. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Nah kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak kira-kira kenapa Tuhan bilang bahwa aku Tuhan ada di negeri ini? Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ada yang mau kasih pendapat kenapa Tuhan harus bilang aku ada di negeri ini? Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di segala tempat. Kenapa Tuhan harus bilang begitu? Coba ada yang mau kasih masukan? Tuhan mau buktikan buat bangsa Israel dan juga bangsa Mesir bahwa Tuhan itu Tuhan yang bisa keluarkan mereka dari bangsa Mesir, yang bisa selamatkan mereka gitu. Oke. Tuhan bisa selamatkan mereka. Ada yang lain? Tuhan ada di negeri ini, di situ katanya. Kira-kira apa maksud kalimat itu? Itu ngomong ke orang Israel atau ke orang Mesir? Itu berbicara ke Firaun. Itu Musa bicara ke Firaun. Tuhan berbicara ke Firaun melalui Musa. Jadi Tuhan bilang ke Firaun, supaya engkau tahu bahwa saya ada di negeri ini. Itu Tuhan yang Tuhan katakan. Iya, celaka orang Mesir. Kalau Tuhan sudah sampai ke situ. Ya. Jadi Tuhan yang buat tula-tula itu. Jadi kalau mereka orang Mesir nggak dengar, berarti ya Tuhan akan buat sesuatu kepada mereka, sesuatu yang nggak bagus, yang merugikan mereka. Jadi kalau Tuhan sudah datang begitu, itu seperti kayak bos besar udah datang, ya udah bahaya gitu. Semacam ancaman gitu. Oke. Nah jadi teman-teman, jadi zaman dulu itu setiap negara itu memiliki sistem alanya masing-masing. Misalnya negara-negara apa yang kita tahu, misalnya Mesir. Mesir di sini dia punya dewa ada. Terus Babilonia misalnya mereka punya dewa juga ada. Assyria misalnya, Asyur mereka punya dewa juga ada. Persia dan sebagainya. Jadi semua negara itu mereka memiliki dewa mereka masing-masing. Dan dewa ini tuh hanya berkuasa pada daerah itu. Misalnya di Mesir berarti dewa itu berkuasa. Kalau di Babilonia dewanya berkuasa. Kalau di mana lagi itu dewa mereka yang berkuasa. Nah, kenapa kalimat ini begitu penting? Karena di Mesir itu mereka memiliki banyak dewa. Di internet saya buka ada berapa dewa sih? Itu dikatakan ada lebih dari 2000 dewa. Nah, 2000 dewa ini mereka begitu padat gitu, terlalu banyak. Karena mereka terlalu banyak, mereka seperti membagi-bagi tugas gitu. Jadi ada yang bagian peternakan, ada yang bagian sungai Nil, ada yang matahari. Kalau nggak salah Dewara namanya itu biasa di permainan Yu-Gi-Oh ada Dewara. Firaun juga itu disebut sebagai dewa. Jadi dewa itu sangat banyak. Mereka seperti membagi tugas. Jadi itu sudah padat gitu. Masing-masing dewa sudah ada tugasnya. Nah, jadi ketika Tuhan bilang aku ada di sini, jadi sedang mengatakan bahwa kalian punya dewa memang ada, tapi saya tetap berkuasa di sini gitu. Tuhan sudah mengatakan bahwa dia berkuasa atas langit, bumi, dan seluruh tanah Mesir. Dia ada di situ, dia hadir di situ. Bukan saya di tanah Gosyen, di tanahnya orang Israel. Akhirnya lalat ikat pun didatangkan. Kemudian di ayat pasal 8 ayat 24 itu dikatakan Tuhan berbuat demikian
Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Jadi kita lihat sudah menderita sekali bangsa Mesir ini gara-gara tulah-tulah ini. Tapi Firaun tetap berlaku curang dan tetap tidak membiarkan bangsa itu pergi. Akhirnya datanglah tulah kelima. Ayat 2, sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Jadi tulah kelima ini, semua mereka punya ternak-ternak, semua mereka punya mata pencarian, kalau dibilang, itu semuanya mati. Kuda, keledai, unta, lembu sapi, kambing domba itu semua kena tulah. Kalau saya misalnya di rumah, saya ada pelihara anjing 4, kucing 5 atau 6 ekor gitu. Ada om juga pelihara ayam gitu. Nah, coba teman-teman semua bayangkan tiba-tiba semuanya hewan di rumahnya teman-teman itu semuanya mati karena penyakit sampar. Bukan saya di rumah teman-teman, tapi di satu kota Jayapura ini semuanya hewan mati karena penyakit sampar. Tapi ada orang-orang anggaplah di Jaya Asri, loh kok ini nggak mati? Ini maksudnya apa ini? Nah, melalui ini sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan bahwa dewa-dewa kalian itu yang bertugas menjaga peternakan, dewa peternakan, dewa apalah, itu tidak berkuasa untuk menyelamatkan kalian gitu. Toh tetap kalian punya peternakan itu mati, tapi saya tetap menjaga ternak dari umatku di tanah Goshen. Jadi sampai di sini kita lihat, bisa dikatakan Mesir sudah mulai jatuh miskin. Dari tulah pertama, air menjadi darah, sudah kekurangan air, terus sekarang penyakit sampar pada ternak, jadi hewan-hewan mereka semua sudah mati. Kemudian Firaun masih berkeras, akhirnya Tuhan mendatangkan tulah keenam yaitu bara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan pada binatang di seluruh tanah Mesir. Jadi tulah keenam ini, mereka semua terkena penyakit bara yang akhirnya menjadi gelembung yang pecah-pecah pada seluruh penduduk orang Mesir. Ayat 11, sehingga ahli-ahli itu pun tidak dapat tetap berdiri di depan Musa. Ahli-ahli ini artinya orang-orang yang kemarin meniru-niru mujizat yang dilakukan oleh Musa. Mereka pun kena musibah itu. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Semua orang sudah kena bara ini ceritanya. Ayat 12, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka. Setelah tulah ke-6, Firaun tetap berkeras, akhirnya masuklah tulah ke-7. Nah, tulah ke-7 ini sudah mulai bahaya, teman-teman. Apa yang terjadi di tulah ke-7 ini? Jadi yang terjadi di tulah ke-7 ini adalah, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Jadi ada guruh, ada hujan es, dan ada api. Ini tidak masuk akal ya, bagaimana bisa ada hujan es dan api. Tapi kenyataannya itulah yang terjadi. Jadi hujan es ini, dia mematikan segala makhluk hidup yang ada di padang. Padang itu maksudnya tempat terbuka yang tidak tempat berteduh. Jadi sebelumnya Tuhan sudah kasih peringatan di ayat 19. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Jadi sini kita kalau lihat Tuhan masih memiliki belas kasihan lah, Tuhan kasih peringatan. Siapa yang takut akan Tuhan, suruh ternak-ternaknya semua masuk berteduh di tempat yang aman. Siapa yang mau menantang, siapa yang mau keraskan hati, akan mati di padang. Di sini kalau saya tidak salah mengamati, di sini sudah mulai ada manusia yang mati. Ayat 25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir. Dari manusia sampai binatang. Ada manusia yang sudah mulai mati, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak
ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar. Tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah pada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Jadi sudah mulai ada manusia yang mati, hewan-hewan yang selamat dari penyakit sampar juga sudah mati juga, dan sekarang tumbuhan-tumbuhan sudah mulai banyak juga. Di ayat 31 itu ditulis, tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Jadi sampai sekarang kita bisa bayangkan kerugian yang dialami oleh bangsa Mesir. Pertama sudah kekurangan air, terus ternak-ternak mati, tambah tumbuhan lagi, sudah ada yang mati juga. Di sini kita mungkin bisa aman untuk membayangkan bahwa bangsa Mesir ini sedang ada dalam krisis moneter gitu sepertinya. Sudah kekurangan sekali, sudah jatuh miskin. Bisa-bisa mereka sudah hancur negaranya. Tapi tidak semua tanaman mati di ayat 32, tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa sebab belum lagi musimnya. Terus menerus akhirnya Musa berdoa supaya hujan es itu berhenti. Tapi setelah berhenti, ayat 35, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantara Musa. Jadi di sini sudah ulang-ulang Tuhan bilang, ayat ini Alkitab sudah bilang, seperti yang telah difirmankan Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Karena Firaun masih berkeras, akhirnya Tuhan mendatangkan tulah yang ke-8, yaitu belalang. Kalau tulah ke-8 ini ceritanya belalang menutupi seluruh tanah Mesir. Prosesnya bagaimana? Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Jadi dari pagi itu ada angin kencang dari timur. Oh, enggak kencang sih. Ada angin dari pagi. Terus bertiup dari timur. Siang juga angin terus bertiup. Sore juga angin terus bertiup. Sampai malam terus bertiup. Setelah pagi, baru mulai belalang semua masuk ke dalam tanah Mesir. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya dan sudah ini pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Negeri menjadi gelap. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Jadi sekarang ini betul-betul habis semua tanaman, tidak ada yang tersisa. Pohon-pohon, buah-buahan semuanya sudah habis total, tidak ada yang tersisa. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Firaun sudah rasa ini seperti sudah menjadi bahaya maut. Akhirnya keluarlah Musa berdoa, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang. Jadi tadi angin timur, sekarang angin barat dari arah yang sebaliknya, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh tanah Mesir. Satu pun akhirnya tidak ada yang tersisa. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan Israel pergi. Nah, teman-teman, sebenarnya di tulah ke-8 ini pegawai-pegawai Firaun sudah menasihatkan. Sini mereka bilang, berapa lama lagi orang ini akan menjadi berat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Akhirnya Firaun pertimbangkan, terus benar juga. Akhirnya dipanggil Musa dan Harun. Terus dibilang, pergilah beribadahlah pada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, laki-laki dan perempuan, kambing domba kami, lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Jadi Musa bilang, semua akan pergi, dari tua sampai muda, sampai anak bayi, laki-laki, perempuan, semua hewan, semua kekayaan mereka, semua mereka punya ternak, mereka akan betul-betul pergi dari tanah Mesir. Cuma yang namanya Firaun ya pasti mereka rasa sayang juga, karena namanya orang Israel itu mereka sudah menjadi semacam aset, sudah jadi mereka punya pekerja gratis, kalau mau dibilang. Tapi begitu Firaun dengar semuanya mau pergi, Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itu yang kamu kehendaki. Jadi Firaun bertindak mulai memakai akal.
Dia bilang, laki-laki saja yang pergi. Maksudnya supaya setelah mereka beribadah, mereka kembali lagi jadi budak lagi. Mereka tidak mau, akhirnya Tuhan datangkan tulah ke-8 yaitu belalang. Karena Firaun masih berkeras hati, akhirnya Tuhan mendatangkan tulah ke-9. Tulah yang ke-9 ini di sini dikatakan, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Jadi selama 3 hari itu ada gelap gulita. Tapi di tempat kediaman orang Israel, di tanah Goshen, hari-hari berjalan seperti biasa, ada terang. Baru Firaun bilang, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Sekarang Firaun mulai tawar-menawar lagi. Sudah, kalian pergi sudah. Orang-orang tua, orang-orang muda, semuanya pergi sudah. Tapi kalian punya kambing domba, kalian tinggalkan. Tapi Musa bilang, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Musa bilang, tidak, kita semua akan pergi. Kambing domba, lembu, semua kami akan pergi untuk mempersembahkan korban. Tetapi Tuhan mengenaskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Sekarang ini Firaun juga sudah jadi marah. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Jadi ini Firaun sudah mulai marah, Musa juga sudah mulai muak juga. Musa bisa dikatakan sudah mulai capek juga, bosan bolak-balik, marah juga, tapi Firaun tetap berkeras hati. Jadi Musa juga di sini kita bisa lihat dia orangnya lumayan pemarah gitu. Akhirnya tulah ke-10 diberitahukan. Tulah ke-10 ini tulah yang terakhir. Di sini Tuhan berkata, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Jadi Tuhan tahu bahwa ini yang terakhir. Genap 10, ini yang terakhir. Akhirnya, teman-teman juga pasti sudah tahu, semua anak sulung mati. Mulai dari anak sulungnya Firaun yang ada di tahtanya, anak sulungnya budak juga mati, anak sulungnya tahanan juga mati, sampai anak sulungnya hewan juga mati, semuanya mati. Dan situ dikatakan tidak ada rumah yang tidak kematian. Kita kalau di Jayapura, kalau satu rumah berduka itu mobil macet, orang ramai dan sebagainya. Di sini dikatakan di Mesir tidak ada rumah yang tidak kematian. Jadi semua menangis, semua betul-betul berduka. Akhirnya singkat cerita, orang Israel pun diusir dari tanah Mesir dengan membawa harta-harta benda. Jadi total ada 10 tulah. Nah teman-teman, kira-kira ada yang tahu tidak kenapa Tuhan harus memakai 10 tulah? Padahal di tulah ke-7 di sini Tuhan sudah bilang di Keluaran 9 ayat 15, bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Jadi satu tulah saja cukup bagi Tuhan untuk membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau kita lihat Sodom dan Gomora, itu hanya satu malam saja. Akhirnya api belerang turun, Lot dan keluarganya diselamatkan. Niniwe pun bisa ditunggang balikan, ada yang diselamatkan kalau Tuhan mau itu bisa. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kira-kira teman-teman tahu tidak, kenapa Tuhan memakai 10 tulah? Kenapa tidak hanya 10 tulah? Supaya orang-orang semua tahu kalau Tuhan itu yang berkuasa. Ya, supaya orang-orang tahu bahwa Tuhan itu yang berkuasa. Ada lagi? Waktu itu sih ya, saya nonton ikut PA-nya Pak Eter, dan Pak Eter waktu itu satu hal yang saya pelajari bahwa Tuhan itu mau melucuti dewa-dewanya orang Mesir. Jadi di balik semua tulah itu tuh, dan sebenarnya Kak Brian bilang tuh kalau orang Mesir itu punya banyak dewa, 2000 lebih dewa, dan setiap dewa itu punya bagiannya masing-masing, dan Tuhan tuh mau menunjukkan bahwa dewanya mereka tuh nggak ada apa-apanya, walaupun mereka percaya bahwa mereka punya kuasa kayak Dewa Ra, memberikan Ya. Nah, sebenarnya tujuannya Tuhan itu untuk melucuti si dewa-dewa ini, biar orang Mesir tahu bahwa hanya Tuhan yang berkuasa. Itu sih menurutku.
Dan Ya. menurut pandangan dari Pak Akhtar. Sangat benar. Josia benar untuk menunjukkan kebesarannya, untuk memamerkan kekuatannya. Dan yang kedua juga untuk melucuti, menghukum ala-ala di Mesir. Coba minta tolong Josia bacakan dari Keluaran 9 ayat 16. Tetapi kamu kubiarkan hidup, supaya aku dapat menunjukkan kekuasaanku kepadamu, sehingga namaku menjadi termasyhur di seluruh bumi. Ya, supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Itu supaya orang Firaun, supaya orang Mesir, Firaun dan pegawainya tahu bahwa nama Tuhan masyhur di seluruh bumi. Kemudian minta tolong Hana bacakan Keluaran 10 ayat 1 sampai 2. Jadi yang pertama itu supaya orang Mesir lihat. Terus yang kedua, coba dari Hana tolong bacakan Keluaran 10 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kau mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi yang pertama supaya Mesir tahu bahwa dialah Tuhan. Terus yang kedua, supaya orang Israel juga tahu bahwa dialah Tuhan. Kemudian ada tujuan lain lagi di Keluaran 12 ayat 38. Minta tolong Sarah buat bacakan. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak. Keluaran berapa? Ya benar-benar ayat 38. Oh benar Bang. Juga banyak orang. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Ya, jadi bangsa-bangsa juga ikut gitu. Jadi bangsa-bangsa lain yang di tanah Mesir juga menjadi penonton. Bahwa oh ini yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi supaya Mesir tahu, dan supaya orang Israel juga tahu. Supaya Firaun tahu, supaya Musa juga tahu. Dan bangsa-bangsa lain juga akhirnya semuanya tahu. Nah di sini Tuhan seperti meninggikan dirinya sendiri gitu. Dia melakukan sesuatu supaya namanya menjadi besar. Kira-kira teman-teman ada yang keberatan tidak? Wah ini kok begini sih? Kita manusia tidak boleh, tapi Tuhan dia boleh lakukan ini itu supaya namanya menjadi besar. Kira-kira adil tidak kalau kayak gitu ya teman-teman? Supaya namanya masyhur di seluruh bumi. Kalau tidak salah Tuhan Yesus pernah bilang, kalau dia memuji dirinya sendiri, berarti dia berdusta gitu, cari hormat bagi dirinya sendiri. Ya, kalau Tuhan yang buat, yang tunjukkan siapa dirinya, memang berhak. Kalau kita manusia, siapa kita? Tunjukkan diri kita ini hebat. Kita cuma manusia saja. Terus kan alasannya Tuhan bikin gitu kan supaya supaya menunjukkan kemuliaannya. Ya. John Piper bilang di bukunya itu yang Design God. Tuhan tunjukkan diri gitu, bukan supaya kayak sombong gitu, supaya orang-orang menyembah dia, kayak supaya dia nggak sendirian gitu. Itu salah. Itu kan menurut manusia, tapi kan Tuhan tunjukkan kemuliaannya itu supaya orang-orang semua tahu siapa Allah yang betul, supaya mereka juga bisa menikmati Tuhan di dalam Tuhan, supaya bisa mengenal Tuhan yang betul gitu. Ya, benar. Supaya mereka bisa menikmati Tuhan. Dan lagi pula Tuhan berhak gitu. Misalnya, karena Tuhan itu kan nomor satu, teman-teman. Jadi, kalau kayak kita manusia, kita membuat diri kita besar, anggaplah kita berhasil membuat diri kita menjadi besar. Akhirnya, orang-orang melihat kita menjadi nomor satu. Tapi itu pada akhirnya pun kita tidak bisa memuaskan mereka gitu. Tapi kalau Tuhan yang nomor satu, menunjukkan pada dunia bahwa dia memang nomor satu, maka dia sebenarnya sedang berbuat baik gitu. Artinya semua ciptaan tidak harus mencari kepuasan dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Justru ketika dia menunjukkan bahwa dia nomor satu, dia sedang berbuat baik. Artinya orang langsung datang kepada sumber kehidupan. Nah, kemudian Tuhan juga menghukum semua Allah di Mesir. Keluaran 12 ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan.
semua Allah di Mesir aku jatuhkan hukuman. Jadi semua 2000 dewa itu Tuhan jatuhkan hukuman semuanya. Tuhan mempermalukan mereka. Bahwa kalian tidak sanggup melindungi tanah, kalian tidak sanggup melindungi bangsa Mesir dari hukumanku. Mereka dipermalukan. Kemudian tujuan lain juga adalah menghukum bangsa Mesir karena sudah memperbudak bangsa Israel. Coba minta tolong Frank bacakan dari Kejadian 15 ayat 14. Kejadian 15 Ayat 14. ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ya, bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum. Jadi melalui 10 tulah ini, pertama Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dialah Tuhan. Kalau kita mundur kembali tadi di Keluaran 6 ayat 1, di pengutusan pertama itu Tuhan sudah bilang, malah ini kalimat paling pertama. Selanjutnya berfirmanlah Allah pada Musa, akulah Tuhan. Dan kalau teman-teman perhatikan dari tulah 1 sampai 10, selalu dibilang, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Dan Tuhan ini menggunakan Tuhan huruf kapital. Jadi kayak minggu lalu kita pelajari, ini menunjukkan YHWH, itu menunjukkan kebesarannya, bahwa dia satu-satunya, dia sudah, akulah Tuhan. Tapi Zakarias bilang di Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, mulai dari awal saya lihat kitab, pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Jadi semuanya itu Allah, Allah, Allah. Oh, Dialah Tuhan. Jadi menunjukkan bahwa Dia itu berkuasa. Kalau kita belajar itu, Allah itu memiliki atribut-atribut gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan atribut? Atribut itu adalah karakteristik atau sifat-sifat yang secara khusus, secara unik hanya dimiliki oleh Allah. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar, dia sedang menunjukkan omnipotennya. Kalau teman-teman pernah dengar omnipoten, jadi dia berkuasa melakukan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, 10 tulah itu juga untuk menghukum bangsa Mesir. Dia menunjukkan keadilannya, bahwa Allah itu Allah yang adil. Kemudian dia melakukannya juga untuk menghukum semua di Mesir. Nah, kemudian Allah juga menunjukkan atributnya. Jadi dalam semua 10 tulah ini, Allah menunjukkan beberapa karakternya, beberapa sifat-sifatnya. Kemudian dia menunjukkan juga bahwa dia adalah Allah yang mengasihi, love. Karena dia mengasihi umatnya dan dia menepati janjinya gitu. Dia tidak tinggal diam. Kalau misalnya kita baca lagi, Tuhan bilang kepada Firaun, Israel adalah anak sulungku. Dia bilang dia mengasihi anak sulungnya. Dan dia menepati janjinya. Kemudian Allah juga berdaulat, sovereign. Jadi semua skenario 10 tulah ini Tuhan sudah rencanakan. Di Keluaran 10 ayat 2, situ Tuhan berkata, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini katakan mempermain-mainkan gitu. Jadi ya Tuhan sudah tahu gitu. Jadi Tuhan bukan sedang memohon pada Firaun supaya ayolah lepaskanlah anakku pergi, lepaskan anak sulungku pergi. Justru dia sedang mempermain-mainkan gitu. Justru sebenarnya Firaun yang dalam posisi sebagai di bawah gini. Kemarin itu pernah saya dengar orang nggak tahu dari mana dia bilang Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu tunggu kita bertobat. Tuhan itu akan sabar terhadap kita sampai hati kita lumer. Ini sebenarnya salah sekali karena dia bilang Tuhan akan tunggu sampai hati kita lumer. Sebenarnya tidak juga teman-teman. Tuhan itu Allah yang marah, Allah yang menghukum. Nah, kita melihat kedaulatan Tuhan juga karena di Kejadian 15 ayat 16, coba Yusuf hadir. Ya Kak, bagaimana? Coba Yusuf tolong bacakan Kejadian 15 ayat 16. Kejadian 15 ayat 16. Iya. Kejadian 15 ayat 16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi selama 400 tahun itu bangsa Mesir dijajah, diperbudak oleh bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, jadi sebenarnya selama 400 tahun itu pun Tuhan sudah menentukan bahwa nanti tanggal sekian saya akan bebaskan mereka. Cuman Tuhan menunggu itu, karena Tuhan sambil menunggu, jadi sambil 400 tahun sambil menunggu itu, bangsa Kanaan, itu mereka masih menumpuk dosa mereka gitu. Tuhan sambil sambil sabar, berupa dosa mereka itu sudah genap, sudah layak untuk dihukum mati, layak untuk dibantai, baru Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir.
Saya kemarin kalau tidak salah ingat, minggu lalu Josia ada bilang Tuhan sudah atur begitu. Jadi yang 400 tahun itu pun ada dalam kedaulatannya Tuhan. Jadi hal yang baik Tuhan bisa pakai untuk kebaikan, hal yang buruk pun Tuhan bisa pakai untuk kebaikan. Dan hal buruk ini unik teman-teman. Jadi hal yang buruk yang terjadi pada kita, entah karena kesalahan orang lain, atau entah karena kesalahan kita sendiri, Tuhan berdaulat untuk memakainya untuk kemuliaan namanya sendiri, dan yang kedua untuk kebaikan kita. Dan kemudian Allah juga menunjukkan bahwa Dia mengetahui segala sesuatu. Di Keluaran 7 ayat 13, tapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. 8 ayat 15 juga, tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan lagi. 8 ayat 19, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah, tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Tuhan itu maha tahu, berdaulat, maha kuasa, adil, dan pengasih. Itu yang saya dapat dari cerita tentang 10 tulah ini. Coba kita samakan dengan pelajaran yang kemarin Pak Cahyo kasih. Nanti dulu. Oh ini coba kalau kita bahas. Jadi tadi dikatakan keturunan keempat ya kalau tidak salah ingat. Jadi benar itu keturunan keempat. Jadi Musa dan Harun ini anaknya siapa sih? Jadi mulai dari Lewi, anak keberapanya Yakub, kurang ingat. Lewi punya anak 3, Gerson, Kehat, Merari. Lewi ini umurnya 137 tahun, Kehat 133 tahun. Jadi Lewi punya 3 anak laki-laki, tambah 1 anak perempuan. Nah, Kehat ini punya anak laki-laki 4 yang dicatat. Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Amram ini, kalau saya tidak salah ya, ini Nusa pembacaan, nanti kalau ada yang salah, Pak Yusuf dan Pak Cahyo akan luruskan. Dia menikah dengan saudara ayahnya, yaitu Yokebed. Menikah dengan tantenya. Saya nggak berani komentar ini salah atau benar. Amram tambah Yokebed, jadilah Musa dan Harun. Dan by the way, Harun ini dia lebih tua 3 tahun daripada Musa. Tapi sekalipun Musa lebih muda, Tuhan tetap pakai Musa untuk menjadi pemimpinnya. Jadi ada 4 keturunan, Lewi, mereka bertiga, Amram, dan Musa, 400 tahun. Mereka umurnya itu panjang-panjang, 137 tahun gitu. Okay. Lesson to focus. God revealed His power to both the Israelites and the Egyptians. Jadi kepada orang Israel dan kepada orang Mesir. Ya. God saw His superiority over the gods of Egypt. Ya, kita sudah lihat Dia menghukum Allah orang Mesir. God is able to deliver His people. Ya, Dia sanggup melakukan semuanya. Aplikasinya, kita percaya bahwa Tuhan mampu menghadapi setiap rintangan. Kalau kita pikir-pikir lagi itu mustahil sekali. Bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Teman-teman bayangkan saya di Indonesia ini, Tuhan keluarkan orang Manado atau orang Batak, semua keluar dari Indonesia. Itu baru begitu mereka keluar, Tuhan kasih makan mereka di padang gurun, Tuhan kasih ini dan sebagainya. We acknowledge that the Lord is God. Ya, bahwa Dialah Tuhan. Kita sudah pelajari ini. Ya, kurang lebih begitu hari ini mengenai 10 tulah. Apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan pendapat lain? Terima kasih. Ini coba kita bahas interpretational issues in the story. Hardening of Pharaoh's heart. Nah, ini juga jadi saya punya pertanyaan gitu. Sebenarnya siapa sih yang mengeraskan hati? Apakah Firaun? Sebelum share screen. Nah, interpretational issues in the story. The hardening of Pharaoh's heart. Ya, jadi sebenarnya siapa yang mengeraskan hati? Apakah Firaun yang mengeraskan hatinya atau Tuhan yang mengeraskan hati Firaun? Karena kalau kita pikir, karena saya selalu berpikir, kalau Firaun yang mengeraskan hatinya, berarti Tuhan tidak mungkin mengeraskan hati Firaun. Dan kalau Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, berarti Firaun tidak mengeraskan hatinya sendiri. Tapi saya tetap menerima bahwa ditulis memang Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi ada ayat juga dikatakan Firaun berkeras gitu. Jadi sudah, yang pertama memang Firaun berkeras, dan yang kedua Tuhan mengeraskan hatinya. Saya percaya dua ini tidak bertolak belakang. The Destroyer, di sini dibilang
Tuhan berkeliling melalui darat menggunakan instrumen penghancuran. Kata itu diterjemahkan Passover. Sebenarnya lebih cocok dikatakan sebagai berdiri dan berjaga daripada melewati. Jadi di sini dikatakan Tuhan menjaga di pintu untuk mencegah pemusnah itu masuk ke rumah orang Israel. Blood is smeared on the doorpost to the house. Jadi darah dioleskan di tiang-tiang pintunya. Jadi paragraf ini mengatakan bahwa lebih cocok digunakan kata sebagai standing guard daripada Passover, menjaga daripada lewat. Background information mengenai brick making, stuff into serpent. Ini enggak terlalu ini yang locus. Sangat mudah untuk fokus pada Firaun dan Musa untuk mempelajari bagaimana kita harus bertindak atau bagaimana kita tidak boleh bertindak. Tetapi Tuhanlah figur utamanya di sini. Ini bukan soal bagaimana Musa memiliki kualitas-kualitas yang dia tunjukkan, misalnya kesabarannya dan ketekunannya. Kita juga harus hati-hati supaya tidak selektif, supaya tidak memilih-memilih ayat untuk memberikan pengajaran mengenai bagaimana pelajaran-pelajaran mengenai siapa yang sebenarnya yang membuat kita nyaman gitu. God's revelation of himself is a complete package and we must accept all or nothing. Jadi pewahyuan diri Allah itu adalah satu paket penuh. Jadi kita harus menerima semuanya atau tidak menerima sama sekali. Ada yang mungkin bertanya-tanya mengenai kebaikan Tuhan. Karena mengenai kerasnya hati Firaun dan pembantaian anak sulung di Mesir. Tapi kita tidak berada dalam posisi untuk memilih-milih mana sih yang baik dan mana yang kita tidak suka mengenai Tuhan. The Bible's authority is not strongly invested in God. Ini saya kurang paham sih bagaimana membahas dengan caranya. He is wise, dia bijaksana dan dia percaya bahwa kebijaksanaannya dan dia mampu menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dan menyelesaikannya dengan cara yang terbaik. Kita harus berhati-hati mengajarkan mengenai 10 tulah karena kematian anak sulung bisa menjadi mengganggu bagi anak-anak muda. Artikelnya membawa saya untuk memahami hal baru ya. Waktu dibilang Passover itu, kata Passover itu lebih berbicara tentang berjaga-jaga ketimbang melewati. Dia coba untuk padankan dengan Yesaya 31 ayat 5. Ini bagi saya ini hal baru sih. Ya. Meskipun saya belum memutuskan apakah saya akan berpegang pada tafsirannya dia ini. Cuma ini bagi saya ini hal baru ya. Ternyata kalau menurut penulisnya ini Passover itu lebih dimaknai Tuhan itu sedang berjaga-jaga di pintu-pintu rumah orang Israel supaya si pemusnah itu jangan memasuki rumah-rumah Israel. Jadi tekanannya kata Passover itu bukan melewatinya, tapi pada berjaga-jaganya, Allah yang berjaga-jaga. Nah ini masih hal baru sih, tapi saya masih akan coba pikir-pikir, selidiki, mungkin ada sumber-sumber lain yang nanti bisa menolong saya ya. Itu dari saya. Kalau yang lain bagaimana? Yang mengejutkan coba dibawa ke bawah. Yang mengejutkan buat saya si penulis ini mengatakan suatu wawasan dunia yang cukup naturalistik ya. Tentang air Nil berubah menjadi darah. Dia mencoba melihat padanannya dari Yoel 2 ayat 31 dan dikatakan di sana dalam Yoel 2 ayat 31 ada bulan menjadi darah, itu harus dipahami sebagai metafora. Demikian juga sebaiknya di sini Sungai Nil menjadi darah, itu dipahami sebagai metafora juga. Jadi itu mungkin bukan darah betulan, tapi alga merah, ganggang merah gitu ya. Nah ini juga hal baru buat saya nih. Bagi saya ini kan cukup naturalistik ya, biasanya orang-orang liberal yang berpandangan begini nih biasanya.
orang-orang liberal tuh yang biasanya berpandangan ya, tulah-tulah itu tidak betulan terjadi seperti itu, tapi ada alasan-alasan naturalistiknya begitu. Tapi ya saya nggak tahu ya apakah ini bisa diterima atau enggak. Jadi saya sih masih tidak terlalu tidak terlalu mempermasalahkan sekali. Bisa jadi itu menjadi darah betul, bisa juga ya mungkin tafsirannya dia ini ya. Itu yang dari saya dua hal baru yang saya temukan di dalam bacaan ini ya, yang cukup membuat saya bertanya-tanya sih. Oke. Saya komentar aja tentang itu. Saya memang kaget juga sama dengan Pak Nur. Jadi, berarti dia tidak terlalu percaya mujizat. Khusus yang tulah pertama ya, maksudnya khusus yang tulah pertama itu, Pak. Kalau yang lain-lain sih, saya lihat dia nggak komentar sih. Nah, tapi harus kita mencurigai, barangkali dilihat yang bagaimana dia. Ya. Saya baru-baru ini kan persiapan khotbah dan saya baca-baca buku lagi. Di buku itu diajarin untuk mencoba melihat atau menafsirkan ayat-ayat atau kisah-kisah dalam Alkitab tuh dalam 3 tahap ya, kita bisa melihatnya dalam 3 tahap. Yang tahap pertama, kisah-kisah perjanjian lama itu tahap dasarnya itu memang sih kita bisa melihat ada pelajaran yang bisa diambil dari tokoh Musa, misalnya kayak si Brian kan tadi sempat menyinggung, wah Musa ini ternyata pemarah juga ya begitu ya. Jadi yang disoroti itu tokohnya ya, tokoh Musanya, tokoh Harunnya, tokoh Daudnya, tokoh Salomonya misalnya ya. Tapi itu tafsiran yang tahapnya dasar sekali sih. Kalau kita berhenti sampai penafsiran yang dasar seperti itu, nanti jatuh-jatuhnya kisah Alkitab hanya menjadi pelajaran moral gitu ya. Wah, kita harus meneladani Daud, atau kita harus meneladani Musa. Musa itu gigih, misalnya gitu ya. Musa itu berani. Nah, kalau kita cuma sampai tahap ini, nanti jatuhnya cuma jadi pelajaran moral ya. Nah, karena itu kita harus meningkat ke tahap menengah. Di tahap menengah ini, kita bisa melihat, oh ternyata ada konteks nasionalnya itu sebetulnya kisah ini menceritakan bagaimana bangsa Israel menjadi satu bangsa yang mengalami Tuhan itu menolong. Jadi konteksnya lebih luas ya, konteks sebagai bangsa. Bukan lagi pribadi Musa, tapi sebagai bangsa. Nah, tapi saya belajar bagaimana untuk kita membaca kisah-kisah dalam perjanjian lama itu dalam tahap yang paling puncak. Ya, tahap yang puncaknya itu coba kita renungkan apa atau di mana kisah ini dalam perspektif sejarah penebusan. Dalam perspektif sejarah penebusan gitu ya. Nah, jadi saya coba mikir-mikir sih berdasarkan pelajaran yang saya dapatkan ini, saya coba mikir-mikir kira-kira di mana ya letak posisi kisah ini dalam sejarah penebusan itu seperti apa begitu. Ya. Nah, sampai sini teman-teman saya tidak membingungkan kan ya. Nah, terus saya menemukan motif. Kalau sejarah penebusan kan selalu kaitannya dengan Kejadian 3 ayat 15 ya. Kejadian 3 ayat 15 itu kan sejarah yang dari sejak awal sekali ya. Bagaimana keturunan ular menghancurkan tumit keturunan perempuan, dan keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular, gitu ya, akan menghancurkan kepala ular. Nah, ini kan ada motif penebusan yang kemudian digenapi dalam peristiwa salib ya, salib Tuhan Yesus ya. Nah, saya berpikir-pikir kira-kira dari kisah 10 tulah ini, keluaran bangsa Israel ini ada motif penebusannya di mana ya, saudara-saudara ya. Lalu saya mencoba mengingat aspek keturunan ya, keturunan. Saya lalu coba ingat bagaimana Mesir itu berusaha menghancurkan keturunan perempuan itu berkali-kali ya, termasuk dalam peristiwa ini bagaimana Mesir itu berusaha menghancurkan kerajaan Allah itu dengan membunuh anak laki-laki Mesir ya.
membunuh anak laki-laki Mesir, dibuang ke Sungai Nil. Anak laki-laki Mesir, anak laki-laki Israel, ya. Jadi pihak Mesir berusaha membunuh anak laki-laki Israel dengan membuangnya ke Sungai Nil. Jadi tentu korbannya sudah banyak. Ini menjadi peristiwa yang berdarah-darah, bagaimana para ibu itu menangis, begitu ya, menangisi anak-anaknya yang dibunuh oleh kerajaan Mesir. Dan coba kalau misalnya Brian tunjukkan artikel tadi, Brian. Artikel yang saya ini, nah ini ya. Nah teman-teman lihat di sini ada tulisan di alinea kedua tuh yang atas tuh, the staff into a serpent, ya. Tongkat menjadi ular. Nah dikatakan di sini ular itu simbol hikmat dan kekuatan di Mesir kuno, ya. Ular itu simbol kekuatan dan hikmat di dalam dunia Mesir kuno. Makanya nggak heran raja-raja Mesir atau Firaun itu kan kepalanya atasnya mahkotanya ada ularnya ya, ada ular kobranya itu ya. Karena ternyata ular itu simbol dari hikmat dan kekuatan di dalam dunia Mesir kuno. Nah, jadi saya membayangkan, saya mulai menemukan motif nih. Jadi Mesir itu, konflik antara Mesir dan Israel itu sebetulnya hanyalah kelanjutan dari konflik antara keturunan perempuan yang diwakili oleh Israel, ya, anak-anak Israel, ya, dan keturunan ular, dan ular, ya, dan ular itu, gitu. Itu motif yang saya temukan ya. Dan dalam hal ini ular berhasil menghancurkan sekian banyak anak-anak Mesir, anak-anak Israel dengan melibatkan Sungai Nil. Nah, itu yang sempat saya pikirkan teman-teman ya. Nah, kemudian saudara-saudara, waktu Musa diutus, coba kita buka, ini saya baca dari bukunya dari bukunya The Torah Story itu ya, bukunya Gary Edward Snitcher itu ya. Itu kita buka dari Keluaran 4 ayat 21 sampai 23. Motif pertempuran antara ular dan keturunan perempuan itu mulai muncul lagi di situ ya, Keluaran 4 ayat 21 sampai 23. Keluaran 4 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Termasuk mujizatnya itu yang ular, tongkat menjadi ular ya. Nah, itu mujizat yang pertama tuh. Itu harusnya membawa kesan yang luar biasa bagi Firaun dan isi istananya tuh. Bagaimanapun kan ular lambang kekuasaan ya. Dari tongkat jadi ular jadi tongkat lagi begitu. Nah, saudara, itu mestinya sih membawa semacam kesan yang luar biasa buat Firaun ya. Saya lanjutkan baca ayatnya ya. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung atau keturunanku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Teman-teman, jadi jauh-jauh sebelum ada 10 tulah, Tuhan itu sudah mengingatkan lewat Musa, aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara, jadi peristiwa tulah-tulah itu sebetulnya adalah sebuah peristiwa yang dimana Tuhan tuh memang ingin itu terjadi supaya itu mencapai puncaknya nanti pembunuhan anak-anak sulung Mesir. Nah, kemudian ada para ahli yang mengaitkan sebagai sebuah tindakan pembalasan Allah kepada Mesir yang telah membunuh anak-anak Israel di Sungai Nil. Nah, tulah-tulah itu sendiri, saudara, ini yang saya baca dari sumber lain ya, dari sumber buku pegangan Alkitab berilustrasi yang terbitannya Saat ya, penerbit Saat. Dikatakan di situ, coba bayangkan tulah-tulah itu ya, 2 tulah pertama saja, tentang air menjadi darah. Itu kan sebetulnya menjadi sebuah pengingat bagi orang Mesir, karena kamu telah membunuh anak-anak Israel. Dan itu melibatkan Sungai Nil. Nah, sekarang Sungai Nil saya hukum dengan darah. Ya, kamu telah membuat Sungai Nil berdarah dengan membunuh anak-anak Israel. Nah, sekarang saya jadikan Sungai Nil menjadi darah, begitu ya. Itu tafsiran dari buku yang saya baca.
Kemudian yang kedua itu ketika kata-kata. Nah, kata-kata itu kan juga menjadi lambang dewa bidan, dewa pelindung bidan atau bagaimana begitu ya. Dan itu menjadi petunjuk karena kamu mengingatkan Mesir bagaimana kamu telah bikin gara-gara dengan membunuh anak Israel. Ya, untung ada bidan Mesir yang menolong, yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, itu tafsiran orang ya, saudara ya. Tapi saya coba melihat ada motif di sini, iya ya, motif bahwa Israel itu anak sulung dari Allah sendiri. Israel itu milik Tuhan, anak Allah ya, anakku, disebut oleh Tuhan begitu, anakku. Dan ada motif di mana keturunan ini, si anak ini berkonflik dengan ular itu tadi, si Mesir tadi itu. Nah, kali ini Tuhan menyatakan kuasanya lewat tulah-tulah yang puncaknya itu memang anak sulung, dan memang itu sudah menjadi sesuatu yang Tuhan apa ya, Tuhan ingatkan dari awal ya. Nah, kemudian hal yang kedua itu dari Ulangan 6 Keluaran 9 ayat 13 sampai 15. Keluaran 9 ayat 13 sampai 15. Keluaran 9 ayat 13 sampai 15, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas muka bumi. Ini yang sempat disinggung oleh Brian tadi ya. Jadi itu ada dua motif yang dari buku yang saya baca ya, dari bukunya The Torah Story itu menjadi dua motif mengapa alasan-alasan mengapa pembebasan itu melalui tulah ya. Ya karena memang Allah itu akan membunuh putra Firaun, ya, anak-anak sulung Mesir, untuk melepaskan Israel yang adalah putra Allah melalui, tapi setelah melewati banyak mujizat begitu. Jadi itu sudah diprediksi dari awal, memang sudah Tuhan ingatin dari awal tuh memang ya, bahwa nanti puncaknya itu pembunuhan anak-anak sulung Mesir. Mesir yang telah membunuh anak-anak Israel begitu. Dan yang motif kedua itu pembebasan melalui tulah itu karena Musa dan bangsa itu dapat melihat kuasa Allah karena firman Allah kepada para leluhur Ibrani. Allah akan mengambil Israel sebagai miliknya sendiri. Jadi Musa dan bangsa itu dapat melihat kuasa Allah ya, melihat kuasa Allah. Nah, saudara, bahkan seluruh bumi ya. Jadi itu motif kenapa pembebasan itu melalui tulah ya, saudara. Tapi intinya adalah ini adalah sebuah kelanjutan konflik yang bermula dari Kejadian 3 ayat 15 yang terus akan berlanjut sampai nanti Daud melawan Goliat, yang terus nanti berlanjut sampai juga nanti Yesus yang dibunuh oleh keturunan ular, yaitu orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, karena Yesus menyebut mereka ular beludak ya, ular beludak ya. Dan sampai terus nanti puncaknya itu gereja dan sinaga itu ya, gereja dan antikristus, sinaga iblis ya, sinaga iblis yang anaknya itu bernama antikristus itu ya. Itu yang akan menjadi puncak sejarah. Nah, saudara, itu jadi saya melihat sih sebetulnya secara garis besar overall sih sebenarnya ini adalah sebuah konflik yang berlangsung di sepanjang sejarah itu sebagai bagian dari konflik dalam sejarah penebusan gitu. Yang bermula dari Kejadian 3:15. Mesir itu adalah mewakili keturunan ular, mewakili ular yang terus memerangi umat Allah. Tapi Allah akan menunjukkan kuasanya untuk menghukum, tapi kuasanya itu bukan sebagai kuasa yang sifatnya reaktif, karena Mesir begini, maka Allah begini, Mesir begini, maka jadi bukan karena Allah itu reaktif, tapi memang Allah itu sudah mengantisipasi, sudah mengingatkan dari awal, Allah tidak kaget-kaget gitu ya. Memang nantinya aku akan menghukum anak-anak sulung Mesir begitu. Sampai anak-anak sulung Mesir. Jadi Mesir memang mendapatkan pembalasannya. Nah, itu sih sekilas yang saya renungkan dari bagian ini, teman-teman. Ini adalah bagian dari konflik kolosal yang terus berlangsung sampai sekarang ya. Di Ibrani, di surat Ibrani, Mesir itu melambangkan
Mesir itu melambangkan kenikmatan, ya. Musa itu rela untuk melawan amarah Raja Mesir karena dia memilih bersama umat Allah ketimbang menikmati kenikmatan Mesir, ya, kalau dalam surat Ibrani itu, ya. Jadi intinya sih Mesir itu melambangkan dunia ini, gitu. Mesir melambangkan dunia ini, melambangkan ular dan semua yang di pihak ular, begitu. Dan anak-anak Israel itu melambangkan keturunan perempuan yang akan terus diperangi dan memerangi dunia ini atau Mesir atau ular itu. Nah, kita adalah bagian dari keturunan perempuan itu, ya. Kita adalah bagian dari anak-anak Allah yang diperangi dan memerangi. Nah, resikonya ya hidup kita ya akan mengalami di mana seperti Kristus, ya, tumit kita pun akan dilukai, ya, dalam pengertian kita akan menderita. Ya, Israel aja menderita, anak-anak sulungnya dibunuh di Nil, kan? Ya, mengapa kita tidak, gitu? Anak Allah saja yang kudus itu, Yesus saja mati di kayu salib, menderita juga. Mengapa kita tidak, gitu? Jadi bagi saya peperangan sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, tapi pertempuran terus berlangsung. Sang naga itu akan terus memerangi gereja Tuhan dan kita nggak akan pernah luput dari penderitaan itu, gitu. Ya, itu aja sih yang saya dapat dari bagian ini. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, teman-teman? Bagus Pak Nur. Itu tahap puncak, ya, secara penebusan. Iya. Dari situ bisa kelihatan satu penulis Alkitab, ya. Betul, Pak. Alkitab yang rentang waktunya begitu jauh, ribuan tahun. Iya. Nah, itu penafsiran yang seperti itu, apakah itu disebut alegoris? Yang mana, Pak? Yang melihat sejarah penebusan. Israel dilambangkan keturunan perempuan. Yang saya tahu, Mesir. Pak, yang saya tahu, yang namanya alegori itu, kalau kita tuh mengambil unsur-unsur dalam satu kisah tuh begitu spesifik, ya. Jadi ada misalnya misalnya, jadi unsur-unsurnya tuh diambil benar-benar spesifik, poin per poin tuh diambil unsur-unsurnya tuh dimaknai semua, begitu. Nah, kita kan nggak begitu. Kita kan melihat ini sebagai sebuah bagian dari kisah sejarah penebusan, di mana ada mungkin gambarannya, kan poinnya tuh adanya konflik itu, ya, konflik antara ular dan Israel sebagai kelanjutan dari keturunan perempuan yang terus diperangi. Jadi itu bukan alegori menurut saya, ya. Bukan alegori. Karena kalau alegori itu pasti saya akan mencoba mengambil satu poin kisah, kemudian saya pretelin unsur-unsurnya. saya maknai unsur-unsurnya secara spiritual, begitu. Misalnya kemah suci, pasak-pasaknya yang ukurannya berapa meter, milimeter, nah itu artinya dilambangkan sesuatu. Angka-angka ditafsirkan arti tertentu. Ya, saya nggak tahu, ya, Pak. Kalau gematria kan sebetulnya memang ada di Israel, ya. Kayaknya gematria beda dengan alegori sih. Kalau alegori itu benar-benar makna rohani yang dirohanikan, tapi sebetulnya itu subjektif sekali, gitu. Iya, dan nggak ada hubungan dengan alur cerita biasanya. Nggak ada hubungan, misalnya, ya, Pak, ya? Nggak ada hubungan. Ya. Misalnya, betul. Kalau alegorisasi, ya, misalnya itu Ya. Sakyus karena badannya pendek, saya turunlah. Itu berarti Sakyus disuruh merendahkan diri, merendahkan hati. Itu kan nggak ada hubungannya. Atau kadang-kadang ada juga sih, Pak, hubungannya larinya ke Kristus juga. Kan kayak Agustinus tafsirkan yang orang Samaria yang baik hati, kan. Semua unsur-unsur kisah dalam orang Samaria tuh menuju ke Kristus sih, memang. Cuma akhirnya jadi sangat subjektif sekali, karena termasuk uang dinarnya dia maknai, dia rohanikan, terus keledainya dia rohanikan, salepnya dia rohanikan, jadi semua dirohanikan, kan subjektif sekali. Memang ujung-ujungnya Kristus juga sih, tapi itu saya rasa beda dengan penafsiran dari perspektif sejarah penebusan yang sifatnya kristologis, ya, maksudnya menafsirkan kisah Alkitab itu secara kristosentris itu saya rasa beda dengan alegori sih. Ya, alegori apa kan namanya, ya? Apa ya? Ya pokoknya itu pendekatan yang mencoba untuk melihat
kisah perjanjian lama tuh secara ini aja sih dari perspektif garis besar Alkitab sih. Garis besar Alkitab kan Alkitab garis besarnya tuh bicara soal sejarah penebusan toh Pak. Jadi justru bukan mempersempit tapi justru memperluas dalam konteks keseluruhan Alkitab gitu. Saya melihatnya sih begitu ya. Melihat keutuhan seluruh Alkitab gitu, seluruh kisah. Wawasan dunia Kristen, wawasan dunia Kristen. Waktu saya dengar kuliah webinar tentang homiletik Elhana, itu orang menafsir Alkitab seharusnya harus ada aspek kristologi, dan di dalam setiap kali kita berkhotbah itu mesti ada unsur kristologi di situ. Itu prinsip yang penting juga dan menarik. Tim Keller juga ada ngomongnya itu di bukunya Preaching. Iya, betul. Iya. Iya, itu Pak yang saya pakai itu ya itu. Ini. Preaching Christ from the Old Testament itu loh. Preaching Christ from the Old Testament. Siapa pengarangnya? Sidney Greidanus. Sidney Greidanus. Ya, nah saya belajarnya dari sini. Jadi dia bukan alegori sih, sebuah metode hermeneutik yang membawa kita tuh melihat tuh dari keseluruhan sejarah penebusan gitu loh Pak. Sidney Greidanus. Perbitan Kalam Hidup. Yayasan Kalam Hidup. Ya, itu teman-teman. Jadi kalau saya sih kalau seperti isu yang tulah-tulah itu melawan dewa-dewa, kalau dalam buku-buku yang saya baca, itu bisa. Maksudnya itu bisa, itu ada benarnya. Cuma sebenarnya itu tidak bisa tidak bisa dijadikan alasan utama. Karena apa? Karena dewa-dewa yang dilawan di Mesir itu berubah begitu. Makna dewa-dewa di Mesir itu berubah-berubah, makanya mungkin jumlahnya jadi ribuan seperti kata Elhana itu ya. Tertentu itu dewa katak itu seperti ini, nanti berubah zaman sedikit, rajanya beda sedikit, nanti dewa airnya beda lagi begitu. Jadi agak susah untuk menentukan ini melawan dewa apa secara spesifik tuh agak susah. Tapi ada benernya karena Alkitab sendiri menuliskan bahwa Allah itu memang memerangi ilah-ilah Mesir, itu ada benernya. Tapi kita pandang itu secara umum saja, nggak perlu terlalu dispesifikan ini khusus dewa ini khusus dewa ini begitu. Karena nanti agak sulit. Itu menurut buku-buku yang saya baca. Jadi kita nggak menentang sih, memang benar melawan dewa-dewa. Cuma hati-hati aja, ya, maksudnya cuma hati-hati aja karena takutnya kita salah sasaran. Mungkin yang dimaksud penulis kitab Keluaran bukan dewa itu sebenarnya gitu. Maksudnya jadi kita cuma diingatkan tuh hati-hati aja sih. Nggak salah juga sebenarnya. Itu memang Allah ingin menunjukkan memang sedang berperang dengan ilah-ilah Mesir. Nah, terakhir kan kegelapan itu kan melawan dewa mataharinya kan, dewa Ra itu kan. Nah, anaknya dewa Ra itu Firaun. Jadi dengan kata lain itu Allah tuh menghadirkan kegelapan yang dewa Ra itu artinya nggak berkuasa atas Mesir. Dan terakhir ketika anak sulung Mesir dibunuh, plus anak Firaun. Nah, Firaun itu kan anak dari dewa Ra. Jadi mereka punya pandangan Firaun itu putranya dewa Ra. Nah, jadi ternyata putranya dewa Ra aja nggak bisa dilindungi oleh dewanya. Karena dewanya aja sudah kalah dengan tulah yang ke-9 gitu. Nah, jadi memang ada unsur peperangan melawan dewa-dewa, tapi kita harus hati-hati juga, jangan sampai salah sasaran, jangan-jangan dewa yang dimaksud bukan dewa itu. Nah, kecuali yang ke-9 dan yang ke-10 sih, itu sudah jelas-jelas ya, dewa matahari dan Firaun sebagai putra dewa, anak dewa. Ini kita bisa dapat pelajaran apa teman-teman? Anaknya, yaitu Israel, untuk beribadah kepadanya, dan Firaun tidak bisa melindungi anaknya sendiri. Dewa Ra tidak bisa melindungi anaknya sendiri. Jadi jelas ada sebuah kontras antara Allah
yang memiliki anak, yaitu Israel, dengan Mesir yang tidak bisa melindungi anak-anaknya sendiri. Dewara yang tidak bisa melindungi anak-anaknya sendiri. Ya, jadi ada motif keturunan lagi ya. Motif keturunan, jadi kita ketemu lagi di situ ada motif keturunan. Konflik keturunan antara ular dan keturunan perempuan. Jadi teman-teman ketika nanti memasuki dunia menjadi rohaniwan, saya sih diingatkan ya sebagai rohaniwan, kita itu dipercayakan Tuhan satu kepercayaan pelayanan untuk menuntun, memimpin, membimbing jemaat melewati peperangan atau pertempuran antara Mesir melawan kerajaan Allah. Dunia, si ular, melawan kerajaan Allah. Nah, kita tuh yang menjadi orang-orang yang harus membimbing jemaat, mendoakan jemaat, melewati pertempuran-pertempuran itu, gitu. Yang harus membina mereka. Nah, sembari kita sendiri juga mengalami gitu pertempuran-pertempuran itu secara pribadi kan kita mengalami ya. Masing-masing punya cobaannya sendiri, punya godaannya sendiri. Nah, itu luar biasa Tuhan percayakan ke kita pelayanan ya. Ya, itu memang satu aspek untuk tanggung jawab kita dan panggilan kita sebagai gembala misalnya. Kalau aspek lain yang perlu juga kita kembangkan, bangun, renungkan, mungkin amanat agung, di mana itu itu pesan Tuhan. Ini soal hubungannya dengan tadi disebut legacy ya. Kita punya legacy apa? Kita ini dapat status murid dari Tuhan. Kita dijadikan murid, kita juga disuruh menjadikan orang lain murid Yesus. Itu satu panggilan yang kita harus mengajar itu, memberikan teladan itu kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya punya itu. Memang kita ini punya panggilan khusus gembala, tapi kita juga jangan lupa memperlengkapi setiap orang percaya supaya mereka juga menjadi itulah murid-murid. Mungkin apa istilahnya kalau di dalam menjadi anak-anak keturunan Israel, keturunan anak-anak Allah ya. Perempuan itu. Ya. Keturunan perempuan menuju pada Kristus sih sebenarnya. Cuma kan kita sudah ada di dalam Kristus ya. Sudah ada di dalam Kristus. Nah, itu benar juga seperti kata Pak Yosef ya, saudara-saudara ya. Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9 itu dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan atau musuh ya. Setan kan artinya musuh. Yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, saya lompat ayat 11 ya teman-teman ya. Dan mereka, yaitu anak-anak Tuhan ya, mengalahkan iblis atau si ular tua atau naga besar itu oleh darah anak domba. Jadi dengan kita hidup dalam keselamatan ya, kita nggak mungkin mengalahkan iblis kalau kita ada di luar keselamatan, begitu maksudnya ya. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, jadi bagaimana kita memukul mundur iblis, setan, naga besar, si ular tua itu dengan kesaksian. Jadi hidup dalam keselamatan dan bersaksi. Memperkatakan firman, memberitakan Injil. Nah, jadi itu cukup menarik ya ketika ada ungkapan ketika berita Injil disampaikan, disitulah kerajaan iblis dipukul mundur. Saya lupa siapa yang ngomong ya. Itu kata-katanya bagus juga tuh. Ketika Injil diberitakan di satu tempat, disitulah kerajaan setan tuh dipukul mundur. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita mengalahkan si naga itu dengan hidup dalam keselamatan, dengan darah anak domba, dan dengan bersaksi melalui pemberitaan Injil, pemuridan yang kita kerjakan. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Gitu ya. Itu yang pernah saya baca dari Wahyu 12 ayat 9 dan 11. Terima kasih Pak Yosef sudah menambahkan. Yesus juga dapat sesuatu, berarti pemuritan itu sebetulnya
cara yang untuk mengalahkan kuasa iblis dengan sangat efektif. Iya, Pak. Karena lewat pemuridan kan orang ditebus dengan darah anak domba, dalam pengertian bisa mendengar Injil dan percaya gitu ya. Dan kemudian yang dimuridkan itu akan memuridkan lagi begitu, akan bersaksi lagi. Nah, itu memang cara yang efektif untuk memukul mundur kerajaan iblis ya, memang itu sih sebenarnya. Makanya itu kehormatan banget buat kita hamba-hamba Tuhan yang bisa memberitakan firman begitu. Karena kita diperlengkapi dengan kuasa yang sangat besar. Sebetulnya semua orang percaya sih, apapun bidangnya ya sebenarnya ya. Itu diperlengkapi dengan kuasa yang sangat besar.